Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan cerita kiriman dari Mbak Vina ya. Jadi Vina ini mengirimkan pengalamannya saat mendaki ke Gunung Merbabu kisaran tahun 2018an yang lalu via jalur Wegas. Pada saat itu Vina ini baru saja masuk ke semester 2 di salah satu kampus di kotanya ya, yang kemudian dia ini dimintai tolong oleh adik kelasnya semasa SMA dulu untuk ibaratnya ini jadi guide lah buat mereka menuju ke Gunung Merbabu itu, karena memang adik kelas Vina ini berencana mau mendaki bareng-bareng ke Merbabu untuk mengisi liburan. Vina ini memang dikenal cukup aktif di dunia pendakian, bahkan Vina mengaku sudah sejak SMP dia mulai ikut-ikut naik-naik gunung sama kakaknya gitu, yang akhirnya keterusan sampai dia SMA kemudian kuliah ya. Awalnya Vina ini sebenarnya sudah mau menolak karena memang beberapa bulan lagi dia mau menikah, tapi setelah coba dia pertimbangkan gitu, akhirnya dia menerimanya karena uang jasa yang ditawarkan pihak sekolah ini cukup besar, dan dia mikir itu sangat lumayan banget untuk bantu-bantu calon suaminya buat biaya persiapan pernikahan mereka gitu. Vina pun akhirnya menerima tawaran itu dan sempat beberapa kali melakukan pertemuan dengan para siswa yang mau ikut muncak untuk memberikan semacam penyuluhan agar siswa-siswa ini bisa sedikit banyak paham soal pendakian yang akan dilaksanakan bulan depannya gitu. Dan sebelum cerita ini saya mulai, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar saya tetap semangat dan konsisten untuk terus membawakan cerita-cerita kiriman dari saudara-saudara kita, terutama dari dunia pendakian ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, Vina pun bisa bernafas lega saat itu setelah dia mendapat izin dari calon suaminya untuk menjadi guide siswa-siswa di sekolahnya ini menuju ke Merbabu ya. Dan dia juga nggak lupa menghubungi Anggi, temannya yang juga seorang pendaki, untuk ibaratnya bantu-bantu dia, karena dia gak mungkin kalau cuma sendiri aja sama siswa-siswa ini gitu. Pada saat itu pihak sekolah memang membayar Vina dan Anggi ini di muka gitu. Jadi setelah menerima uang jasanya ini, Vina pun mulai menyiapkan segala keperluan pendakiannya, dan tak lupa sebagian besar dia kasih ke calon suaminya untuk bantu-bantu biaya pernikahan mereka, yang walau calon suaminya ini sempat menolak, tapi setelah dia paksa akhirnya dia mau menerima uang itu gitu. 2 minggu sudah berlalu sejak hari itu dan Vina sudah selesai menyiapkan semuanya. Pagi itu seperti biasa Vina ini menghubungi calon suaminya untuk minta izin lah, karena Vina ini berencana untuk ke sekolah mau memeriksa kesiapan dari siswa-siswa yang mau ikut gitu. Tapi karena mungkin calon suaminya ini sibuk dan tidak membalas, Vina akhirnya langsung berangkat saat itu. Sesampainya di sekolah, Vina ini cukup lega dengan persiapan rombongannya, dan mereka
terlihat sangat bersemangat saat itu, yang membuat Vina juga ikutan terkena semangat dari mereka lah gitu. Selesai dari sekolah, Vina pulang dan menjalani hari-harinya seperti biasa. 3 hari berlalu sejak saat itu Vina mulai resah karena chat saat dia minta izin ke calon suaminya ini gak juga dibalas, belum dibalas sama sekali. Ditelepon sejak saat itu juga sepertinya gak aktif gitu. Nah, sejak saat itu Vina ini jadi bolak-balik ke rumah calon suaminya dan bahkan ke tempat kerjanya juga, tapi semua orang yang dia tanyai nggak ada yang tahu calon suaminya ini di mana gitu. Rumahnya pun selalu tertutup, seperti nggak pernah ada orang lagi. Nah, Vina saat itu benar-benar resah dan khawatir dengan calon suaminya ini. Sampai akhirnya 2 hari sebelum Vina berangkat muncak, Vina mendapat kabar dari temennya kalau calon suaminya ini sedang melakukan pernikahan di tempat lain gitu. Vina pun kaget saat itu dan segera memastikan kebenaran info itu dan minta alamat di mana temennya ini ketemu atau tahu kalau calon suaminya sedang menikah hari itu. Dan setelah Vina cek sendiri ke alamat itu, ternyata memang benar apa yang dibilang oleh temennya, bahwa calon suaminya sedang melakukan pernikahan dengan wanita lain itu. Hancurlah hati Vina saat itu juga. Vina pun pulang dengan pikiran yang sudah campur aduk gitu. 2 hari sejak saat itu akhirnya hari pendakian pun tiba. Pagi itu Vina bangun dalam keadaan yang masih sangat kacau. Dan sebenarnya Vina ini sudah mau mundur untuk menjadi guide pada saat itu ya. Tapi Vina bingung karena dia nggak bisa mengganti uang jasa yang sudah dia terima gitu. Vina tahu benar kalau mentalnya saat itu sangat tidak bagus untuk mendaki gitu. Tapi karena sudah terlanjur dibayar dan gak mampu dia kembalikan karena udah dia kasih kan ke calon suaminya, Vina akhirnya tetap berangkat. Pagi itu Vina berangkat menuju sekolah ya, dan ternyata di sekolah sudah ada Anggi dan ada juga 23 peserta yang naik gunung karena beberapa tidak jadi ikut gitu. Mereka pun akhirnya naik bus saat itu dari sekolah ya, karena pihak sekolah sudah menyiapkan charteran bus yang bisa mengantar mereka untuk langsung menuju ke arah base camp. Mereka pun berangkat saat itu, dan sepanjang jalan ini Anggi ngerasa ada yang aneh dengan Vina gitu. Kok kelihatannya dia murung aja gitu. Akhirnya sepanjang perjalanan menuju ke base camp ini Vina cerita semua ke Anggi gitu, apa yang dia alami gitu. Sampai Anggi ini bilang gitu, kalau tahu kayak gitu kok kamu kenapa berangkat aja Vin gitu, mending kamu di rumah aja gitu. Gak baik nanti kalau naik keadaan kamu lagi kayak gini. Akhirnya Vina ini menjelaskan gitu loh kalau dia juga nggak bisa mengembalikan uang jasanya gitu kan. Di situ Anggi mulai memaklumi apa yang dialami oleh Vina, dan mereka juga berunding saat itu dan diputuskan Anggi sebagai leader karena Vina merasa kalau dia yang jadi leader malah dia nanti nggak fokus ke jalan karena pikirannya masih kacau ya. Jadi di situ Anggi jadi leader, kemudian Vina sebagai sweeper di belakang sendiri gitu. Mereka pun akhirnya sampai di base camp dan sempat mengurus simaksi ya saat itu. Dan setelah ngurus simaksi mereka kemudian makan-makan dulu saat itu. Dan setelah makan ini mereka langsung berangkat ya. Perjalanan dari base camp ke arah pos 1 ini sebenarnya harusnya sih menyenangkan ya, karena para peserta rombongan ini mereka semua ini kayak semangat banget gitu. Mereka terlihat ceria gitu, mereka menikmati perjalanannya gitu. Tapi
Vina ini emang keadaannya lagi kayak gitu, jadi dia nggak bisa menikmati perjalanannya gitu. Nah, sebelum sampai di pos 1, mereka ini sempat melewati semacam makam tua gitu. Dan Vina ini nggak tahu kenapa dia ini seperti melihat dari kejauhan kalau calon suaminya ini seperti sedang duduk di makam itu. Jadi Vina ini kayak kaget itu loh, dia ngapain di sini gitu, bukannya kemarin baru nikah gitu. Vina pun akhirnya kayak bimbang gitu loh, gimana ya kalau ketemu gitu, mau marah tapi dia sama rombongan gitu. Akhirnya Vina ini jalan aja terus sambil nunduk gitu, sampai akhirnya dia sudah dekat dengan makam itu. Dan pada saat Vina memberanikan diri untuk menoleh ke situ, di area makam itu sudah nggak ada siapa-siapa gitu. Vina saat itu agak bingung ya, sampai dia mikir, apa mungkin gara-gara aku terlalu kepikiran ya sampai kayak gini gitu. Akhirnya dia ngikut aja gitu rombongan menuju ke pos 1 ya. Nah, setelah sampai di pos 1 ini, rombongan ini cukup kelelahan ya, karena ya maklum aja mereka masih anak sekolah dan belum pernah naik gunung juga, mungkin agak kaget lah sama perjalanan mereka gitu. Apalagi pada saat setelah melewati makam ini, mereka mulai masuk hutan yang treknya lumayan agak sulit buat mereka yang belum pernah gitu. Akhirnya disitu mereka istirahat sebentar di pos 1 ya, dan gak lama kemudian mereka melanjutkan ke arah pos 2 gitu. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini nggak ada gangguan sama sekali, cuma ya Vina ini kayak fokusnya ini kebagi dua gitu loh, antara sama masalahnya sama masalah pendakian. Jadi beberapa kali Vina ini sempat ketinggalan agak jauh dari rombongannya gitu, sampai beberapa kali juga dia ini sampai dipanggil-panggil sama rombongannya gitu, mbak cepet gitu, karena kok tahu-tahu udah ketinggalan gitu. Pada saat di pos 2 ini sebenarnya rencananya mau ngecamp di situ dulu gitu loh, baru besoknya lanjut lagi perjalanan gitu. Tapi karena pada saat itu hari masih sangat terang gitu, mungkin masih cukup lah buat lanjut perjalanan gitu. Mereka memutuskan untuk lanjut aja perjalanan gitu, jadi mereka lanjut terus perjalanan gitu. Nah, setelah pos 2 mereka ketemu persimpangan gitu ya, seperti biasa mereka mengikuti jalur yang biasanya gitu. Di persimpangan itu mereka ke arah kanan karena memang jalurnya ke situ kalau mau ke puncak kan. Nah, di situ lagi-lagi Vina ini gimana ya, kayak kurang fokus sama perjalanannya gitu, sampai dia ini tanpa sadar sudah ketinggalan sangat jauh dari rombongannya gitu. Vina baru tersadar saat itu karena dia nggak tahu dia lagi di mana gitu loh. Dia tahu-tahu sudah ada di tengah-tengah semak-semak yang cukup tinggi gitu loh. Nah, dia coba menoleh ke arah sekitarnya sampai muter-muter badan gitu bolak-balik. Tujuannya ini mau nyariin bekasnya dia jalan masuk ke semak-semak tadi gitu loh. Tapi kok nggak ada. Biasanya kan semak-semak ini kalau habis ada orang jalan kan pasti ada yang kayak tersingkap gitulah. Tapi di situ Vina ini heran gitu loh, semak-semak ini nggak ada bekas tersingkap gitu loh. Kok kayak dia ini tahu-tahu udah muncul aja di situ, nggak lewat mana-mana gitu. Di situ akhirnya Vina ini coba untuk jalan ke arah kiri karena dia mikir pada saat itu jalur ada di sebelah kirinya dia gitu loh. Nah, Vina ini jalan terus ke arah kiri sambil menyingkap semak-semak gitu terus gitu. Tapi udah agak lama gitu kok gak ketemu jalur gitu. Vina mulai kebingungan saat itu, dia harus kemana ya gitu. Dia coba ke kanan juga lama, tetap semak-semak terus gitu. Sampai akhirnya dia ini melihat ke arah atas, tujuannya mau melihat matahari kemana arah tenggelamnya gitu loh. Jadi itu buat dia acuan arahnya itu dari situ gitu. Tapi pada saat
Vina ini menoleh ke atas. Matahari ini kayak ada tepat di tengah-tengah gitu, kayak ada di atas, bener-bener tengah-tengah. Padahal saat itu Vina tahu kalau itu sudah sore sebenarnya, tapi kok matahari ini masih kayak jam 12-an, bener-bener di atas di tengah-tengah. Jadi dia gak tahu harus ngambil arah kemana gitu. Sementara di sisi lain sudah sekitar hampir 1 jam rombongan yang dipimpin Anggi ini jalan, baru mereka sadar kalau Vina sudah nggak ada gitu. Akhirnya mereka semua kebingungan nyari Vina gitu. Mereka cari ke sana kemari gitu, mereka turun-turun lagi gitu, sambil terus manggil-manggilin Vina. Sementara Vina sendiri juga masih kebingungan di tengah-tengah semak-semak itu. Sampai akhirnya Vina ini jalan aja terus itu, entah nggak tentu arah, sambil dia terus berdoa gitu biar ketemu jalan gitu. Cukup lama Vina jalan terus saat itu, dan hari pun ternyata sudah malam. Vina ini bahkan nggak sadar gitu loh, tahu-tahu dia kaget, loh kok sudah malam ya gitu. Dia ngerasa dia nggak melewati sore hari karena dia mikir mataharinya ini kayak di tengah terus gitu. Dan pada saat Vina jalan terus ini, hari sudah malam, dia jalan terus aja sambil doa terus gitu, sampai akhirnya dia ketemu kayak jalan keluar gitu. Jadi ada semak yang tersingkap cukup lebar, dia keluar dari situ dan dia tahu dia sudah ada di jalur, tapi dia nggak tahu dia di jalur mana karena Vina kebetulan tidak membawa senter dan keadaan sangat gelap saat itu. Sementara Anggi sama rombongan lain yang udah sampai kelelahan nyariin Vina, mereka menemukan Vina sedang duduk di persimpangan jalan yang tadi dalam keadaan seperti linglung gitu. Anggi dari kejauhan udah manggil itu, Vin gitu. Nah baru di situ Vina ini sadar dan dia baru tahu kalau dia ternyata kembali ke persimpangan. Anggi saat itu memutuskan dia nggak mau banyak tanya dulu. Dia ngajak semua rombongannya ini kembali ke pos 2 dan ngecamp aja di situ dulu lah, karena semua pasti sudah sangat kelelahan. Mereka pun kembali ke pos 2 dan mulai bangun tenda di area pos 2 ini. Anggi juga ditemani beberapa rombongan cowok cari air di dekat pos 2 karena memang ada sumber air di dekat situ. Sementara yang lain ini masak-masak nyiapin makan malam dan buat minum gitu biar anget badan itu sambil berkumpul di area api unggun. Nah di situ beberapa orang dari rombongan ini tanya ke Vina itu loh, Mbak Vina tadi kok tahu-tahu balik ke situ gak bilang-bilang gitu, kita nyariin lama loh, kita udah jalan jauh gitu, kita balik lagi baru ketemu gitu. Vina ini memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang dia alami pada saat dia tahu-tahu udah di semak-semak tadi gitu. Karena dia tahu gak baik lah cerita kayak gitu sebelum turun gitu. Akhirnya Vina ini beralasan kalau tiba-tiba dia sakit perut sama pusing, jadi dia mau bilang tapi udah ketinggalan jauh, jadi dia langsung turun aja, alasannya kayak gitulah. Nah, setelah mereka makan malam dan kemudian minum-minum kopi dan teh sebentar gitu, mereka semua memutuskan untuk langsung tidur malam itu. Dan sepanjang malam Vina ini sebenarnya nggak bisa tidur karena dia terus memikirkan apa yang dia alami tadi gitu. Ditambah lagi masalahnya sendiri gitu kan, dia masih ngerasa sakit lah ibaratnya hatinya ini. Keesokan paginya mereka lanjut lagi perjalanan menuju ke puncak, dan dari situ menuju ke puncak ini perjalanan mereka semua lancar, dan di situ Vina mulai bisa agak fokus lah ke perjalanannya ini. Setelah mereka cukup puas berada di puncak, mereka memutuskan turun sekitar jam 3 sore saat itu. Mereka turun terus saat itu, dan pada saat turun ini Vina yang
pada saat itu masih sebagai sweeper. Pada saat berjalan turun, dia sempat kembali menoleh ke arah puncak. Dan di situ Vina ini benar-benar kaget karena di puncak ini dia melihat calon suaminya seperti sedang melambaikan tangan ke arah Vina gitu. Vina di situ kayak gimana ya, kayak tercekat gitu loh, kaget sama sakit itu jadi satu gitu. Sampai dia ini agak lama kayak ngelamun. Dia baru sadar ketika dia dipanggil sama salah satu rombongan gitu, karena mereka udah agak jauh gitu. Mbak Vin gitu. Nah, Vina di situ baru sadar dan dia buru-buru nyusul rombongannya itu gitu. Nah, perjalanan turun ini sebenarnya lancar sampai tiba-tiba tahu-tahu gerimis. Saat itu gerimis campur kabut gitu, jadi pandangan mereka ini agak terbatas ya. Nah, di situ Anggi memutuskan untuk memberhentikan rombongannya sebentar dan bilang, tolong jaraknya kali ini jangan jauh-jauh ya, takut ada yang nyasar gitu, karena ini kabut gitu, kita gak mungkin nginep lagi karena logistik udah mau habis. Di situ mereka semua ini mendengarkan apa yang dibilang oleh Anggi dan akhirnya mereka agak merapat lah gitu, formasinya agak sedikit lebih merapat itu, bahkan ada yang sampai pegangan ke tas temennya gitu. Mereka jalan lagi turun gitu. Vina turun lagi dia ini kepikiran karena oh iya masih ngelihat calon suaminya di puncak lagi gitu loh. Tadi udah di makam terus dia nyasar, sekarang dia lihat lagi kayak gitu. Sebenarnya perasaan Vina ini udah bener-bener gak enak saat itu, pada saat turun dan mulai kabut itu. Akhirnya dia jalan terus mengikuti rombongan gitu, jalan turun pelan-pelan karena emang kabut, apalagi kalau ngelewatin jembatan setan itu semuanya harus benar-benar hati-hati, apalagi kabut ya. Sampai tiba-tiba Vina ini mendengar ada suara laki-laki yang kayak manggil dia gitu, Vina gitu. Awalnya Vina ini cuek aja gitu, dia mikir udahlah gangguan kayak gini juga udah sering gitu. Tapi panggilan ini terus menerus dia denger dan kayak gimana ya, Vina ini nggak tahu kenapa dia kayak ngikut gitu. Jadi waktu Vina ngerasa denger ada yang manggil, dia itu kayak kesentuh gitu, kayak mengikuti ke arah suara panggilan itu gitu tanpa sadar gitu. Sampai akhirnya laki-laki Vina ini tahu-tahu sudah berada di tengah hutan, entah di mana. Vina benar-benar sadar kalau dia saat itu sedang tersasar atau mungkin disesatkan oleh sesuatu yang ada di situ. Mau nggak mau, Vina ini harus cari solusi, dia harus cari jalan karena dia nggak mau kemalaman gitu. Dia juga harus mengejar rombongannya karena dia nggak mau ngerepotin mereka lagi gitu loh. Kemarin udah kayak gitu, masa terulang lagi kayak gitu. Pikiran Vina kayak gitu sebenarnya. Nah, di tengah-tengah hutan ini Vina ini jalan aja terus, dia jalan terus gitu sambil terus berdoa dan berharap agar dia ini ketemu jalan lagi gitu. Dia jalan sampai agak lama, akhirnya Vina ini melihat ada pohon bambu, tapi ukurannya ini benar-benar besar sekali, gak kayak bambu-bambu pada umumnya gitu. Dan di bawah pohon bambu di kanan kiri ini ada dua orang yang berpakaian seperti ala-ala zaman dulu. Mereka ini ada di kanan dan kiri bawah bambu itu, dan tombak itu kayak disilangkan gitu, kayak nutup jalan gitu. Nah, pada saat Vina ini melihat itu, dua orang ini menoleh ke arah Vina, dan menurut Vina mereka benar-benar terlihat seperti manusia, walau Vina tahu pasti mereka bukan, karena gak mungkin di tengah-tengah gunung ada seperti itu gitu. Mereka berdua ini melihat ke arah Vina dan nyuruh Vina ini mendekat gitu. Jadi kayak mereka ini melambaikan tangan ke Vina biar mendekat gitu. Entah kenapa Vina ini nurut aja, dia mendekat ke dua orang itu. Setelah dekat, dua orang itu bilang ke Vina gitu, mari ikut kami gitu. Vina
pada saat itu benar-benar sadar kalau mereka ini pasti bukan manusia. Tapi entah kenapa Vina saat itu nggak mampu untuk menolak gitu. Jadi Vina ini nurut aja ke mereka berdua gitu, dia ikut masuk gitu. Dan setelah Vina ini melewati bambu yang besar itu, Vina benar-benar kaget karena ternyata di situ tahu-tahu sudah ada perkampungan yang cukup besar gitu. Jadi ada kayak rumah-rumah penduduk, kemudian di beberapa tempat juga ada kayak semacam warung tradisional gitu. Benar-benar terlihat seperti kampung biasa, cuma kampungnya ini terkesan kampung yang sangat kuno lah. Karena kalau Vina lihat dari pakaian penduduknya, kemudian bentuk bangunannya dan lain-lain, itu benar-benar kayak zaman dulu gitu. Vina akhirnya terus berjalan mengikuti dua orang ini yang ngajak dia ini. Gak tahu kenapa Vina ini ngikut aja, padahal dia udah tahu kalau ini pasti bukan alam manusia, karena semua serba gak wajar gitu. Vina jalan terus mengikuti dua orang itu sampai akhirnya dia tiba di semacam pendopo atau bangunan dari kayu yang sangat megah di tengah-tengah kampung itu. Yang kemudian setelah dia sampai di situ, gak berapa lama pintu pendopo itu akhirnya terbuka dan Vina diajak masuk ke situ. Suasana di dalam pendopo ini terkesan sangat gimana ya? Kalau Vina menggambarkan, suasananya ini hampir mirip-mirip kayak keraton. Jadi orang-orangnya itu terkesan kayak sopan-sopan gitu. Ketemu Vina juga senyum kayak gitu, benar-benar terlihat normal gitu. Sampai akhirnya pada saat dia sudah di dalam pendopo itu atau bangunan itu, ada seorang laki-laki yang duduk di semacam kursi besar dari kayu, tapi menurut Vina kursinya ini sangat mewah walau terbuat dari kayu ya. Laki-laki itu kemudian berdiri dan menurut Vina sosoknya ini tinggi dan gagah gitu loh, tapi dia ini bertaring gitu. Kalau semuanya ini benar-benar kayak manusia, dia menurut Vina juga tampan, dia tinggi, putih, gagah kayak gitu, cuma dia ini bertaring gitu. Dan laki-laki itu bilang ke Vina gitu, kamu sudah siap kayak gitu. Vina ini bingung ditanya kayak gitu, dia nggak bisa jawab dulu, ini siap apa ya gitu. Dia cuma batin kayak gitu jadinya. Sampai tiba-tiba Vina ini semacam digandeng oleh dua orang perempuan yang mengajaknya ke semacam bilik atau kamar gitu. Nah, di situ Vina ini semacam dilepas pakaiannya, kemudian diganti dengan pakaian-pakaian seperti adat orang-orang Jawa apa gimana gitu. Pakaiannya ini cukup mewah menurut Vina karena kayak manik-maniknya ini katanya emas gitu loh. Nah, setelah Vina digantiin semacam baju itu, nah dia kemudian diajak kembali dan disuruh duduk di samping laki-laki yang gagah tadi gitu. Gak berapa lama muncul seorang kakek-kakek yang tua dengan pakaian yang serba putih. Rambutnya ini panjang dan dia juga bertaring. Kakek-kakek ini menyuruh Vina dan laki-laki yang tampan ini untuk berdiri dan maju sedikit ke arah tengah-tengah pendopo gitu. Nah, di tengah-tengah pendopo itu ada semacam guci yang sangat gimana ya, sangat gede banget itu. Ya sebenarnya kayak guci-guci biasa, tapi ukurannya ini benar-benar besar sekali menurut Vina gitu. Proses antara Vina masuk ke perkampungan itu sampai dia ke pendopo, bahkan sampai dia ganti baju dan dia tahu-tahu sudah ada di samping laki-laki itu, Vina ini seperti nggak sadar gitu loh. Dia cuma ngikut aja padahal hatinya ini maunya nolak, ini aku diajak ngapain gitu. Barulah laki-laki yang gagah ini bilang gitu ke kakek-kakek tua tadi gitu, ini mbah, ini calon istriku, kita sudah siap, silahkan nikahkan kami kayak gitu. Nah, baru di situ Vina ini sadar gitu loh, kok nikah gitu. Vina ini seperti
baru saja tersadar dari lamunannya gitu loh. Dia kaget kok tiba-tiba dia mau nikah gitu, sampai akhirnya Vina ini berontak dan lari ke arah depan yang kemudian dikejar oleh beberapa orang gitu. Nah, pada saat dia sampai di depan ini, Vina melihat ada semacam kilat yang sangat besar itu tepat jatuh di depan dia. Jadi dia ini kayak kesambar kilat tapi gak kena gitu, kayak di depannya persis, dan Vina ini seperti pingsan saat itu. Setelah Vina pingsan ini, Vina gak sadar dia gimana gitu ya. Nah, teman-temannya yang tadi yang turun juga tadi baru menyadari Vina sudah hilang lagi saat mereka sampai di pos 1. Jadi mereka ini turunnya ini maraton, gak istirahat gitu sampai di pos 1, akhirnya kelelahan semua, dan di situ mereka baru sadar kalau Vina sudah hilang lagi. Nah, di situ akhirnya Anggi ini pusing gitu mikirin Vina ini hilang lagi gitu, kemana gitu. Awalnya Anggi ini mikir mungkin Vina ketinggalan lagi apa, tapi saat mereka tunggu hampir mau 1 jam Vina nggak juga muncul di situ. Anggi mulai khawatir dan dia bilang, udah sekarang kita turun, kita ke base camp, kita laporan kalau teman kita hilang, karena kita udah gak mungkin nyari lagi, kita semua udah kecapean, kalau maksa nanti malah ada apa-apa, malah lebih susah lagi gitu. Nah, mereka memutuskan untuk turun langsung ke base camp ya. Dan setelah sampai di base camp, Anggi ini mulai laporan gitu, salah satu temennya hilang. Dia juga menunjukkan foto Vina lewat HP-nya gitu. Sekitar hampir 1 jam kemudian sudah ada beberapa ranger yang datang ke base camp untuk berupaya membantu pencarian Vina, karena petugas bilang mungkin masih mudah untuk ditemukan karena hilangnya baru tadi. Beda lagi kalau besok malah telat gitu, takutnya keburu ada apa-apa gitu. Akhirnya beberapa ranger ini berbekal petunjuk dari Anggi dan teman-temannya serta juga foto Vina yang dikirim ke HP-nya itu, beberapa ranger ini mulai berangkat naik untuk mencari Vina, sementara Anggi dan rombongan yang lain istirahat di area base camp sambil khawatir gitu. Singkat cerita, sekitar 1:30 malam barulah ranger ini turun, dan untungnya di situ mereka menemukan Vina gitu. Ranger ini bilang bahwa Vina ini ditemukan di jembatan setan dalam keadaan kedinginan dan hanya memakai kaos dan celana pendek. Semua pakaian Vina yang tadinya dia pakai untuk muncak ini dilepas semua, gak tahu kenapa gitu. Dan dia ditemukan sudah duduk kedinginan, ada gejala hipotermia juga, sampai akhirnya dia terpaksa ditandu turun. Untungnya perjalanan para ranger ini bisa dibilang lancar, dan ranger ini cukup berpengalaman dan hafal sama jalur-jalurnya, jadi mereka nggak kesusahan gitu untuk turun dengan cepat gitu. Vina akhirnya diberi pertolongan pertama di area base camp, dan kemudian esok harinya dia dibawa ke rumah sakit terdekat, dan ternyata nggak berapa lama Vina sudah dinyatakan sudah baik-baik saja gitu loh, bisa segera pulang untuk lanjut istirahat di rumah gitu. Mereka akhirnya bisa pulang dengan selamat ya saat itu, dengan hati yang cukup lega karena semua baik-baik saja ya. Dan di sepanjang perjalanan pulang barulah Vina ini menceritakan semua yang dia alami kepada rombongannya gitu. Dan buat Mbak Vina, saya sangat menghargai cerita kiriman dari Mbak Vina ini, walau mungkin udah 2 tahun berlalu ya sejak kejadian itu. Pasti nggak mudah untuk menceritakan sesuatu yang membuat kita ini terluka, apalagi pengalaman Mbak Vina yang ditinggal calon suami gitu. Semoga cerita dari Mbak Vina ini bisa menghibur lah semua pendengar yang melihat video ini ya. Dan buat Mbak Vina, tetap kuatlah, saya yakin Mbak Vina ini orang baik dan berhak mendapatkan yang jauh lebih baik dari yang
sudah menyia-nyiakan Mbak Vina ya. Tetap semangat dan jalani hari-hari Mbak Vina seperti biasa. Semoga segera bertemu dengan orang yang tepat dan lebih baik. Makasih sekali lagi buat ceritanya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya, dan salam sukmo, salam rahayu.